Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sahabat Matematika Channel. Pada kesempatan kali ini, Sahabat Matematika Channel akan berbagi buat Anda, buat saudara, buat bapak dan ibu, bukan berbagi pembelajaran, tetapi berbagi yang lain, berbagi pengalaman. Maksud saya bahwa kami pernah mengalami kendala ketika memindah soal-soal dari format Word ke Google Form, yang mana ada gambar atau equation yang tidak bisa terbaca. Nah, kita perlu siasati itu, dan saat itu kami merasa sangat terganggu dan merasa tidak nyaman. Akhirnya kita mencoba untuk melakukan trik yang saya rasa sangat cepat dan efisien, ya. Dan kita tidak peduli soal itu ada gambar, ada equation atau tidak, semuanya kita perlakukan sama, sehingga akan sangat-sangat membantu kita untuk mempercepat pekerjaan kita. Selengkapnya mari kita ikuti. Kepada para pengunjung Sahabat Matematika Channel, kesempatan yang baik ini saya bermaksud sharing atau berbagi dengan teman-teman terkait dengan pengalaman saya pribadi ketika saya di awal-awal mengenal Google Form dan harus membuat soal di dalam Google Form. Terus terang saya mengalami berbagai masalah. Di antaranya ketika saya harus mengcopy atau memindah soal dari format Word ke Google Form, karena format dari kedua sistem ini tidak sama. Ada bagian-bagian teks atau gambar yang tidak bisa tercopy ke dalam Google Form dikarenakan memang beda format. Nah, untuk mengatasi itu, pada waktu itu kami siasati dengan cara mengubah soal yang memuat gambar atau equation ke dalam format picture dengan print screen. Untuk teks soal beserta gambar yang ada, kita print screen menjadi satu dengan like shot. Mungkin ada yang menggunakan spinning tool bawaan dari Office kalau tidak salah, tapi saya menggunakan like shot. Mengapa saya menggunakan like shot? Nah, karena kalau menggunakan spinning tool yang saya rasakan atau dari pengalaman saya, setiap akan menggunakan harus memanggil terlebih dulu. Tapi kalau like shot ini setelah kita install, ketika kita membuka komputer aktif, dia langsung aktif. Nah ini di awal seperti ini. Soal yang memuat gambar saya print screen, kemudian saya save as, saya simpan di folder yang sudah kita siapkan. Ya seperti ini. Setelah itu untuk optionnya, karena tidak ada gambar, tidak ada equation, bisa kita copy tanpa ada masalah. Dan biasanya saya hapus huruf A, B, C di depan option supaya bisa kita copy bersama option A sampai D tanpa adanya huruf A, B, C, D, dan kita paste di Google Form, sehingga nanti dia akan menempatkan diri secara otomatis di option A, B, C, D atau 1, 2, 3, 4. Tidak perlu kita copy satu persatu. Ya, kita blok seperti ini, kita copy kemudian kita paste di Google Form. Untuk soal yang nomor 2 seperti ini tidak ada masalah, karena ini kalau kita copy paste dari Word ke Google Form, semuanya akan bisa terbaca, tidak ada gambar, tidak ada equation.
tinggal kita copy paste pertama redaksi soal kemudian optionnya. Yang menjadi masalah adalah kasus soal seperti nomor 3 ini. Pada teks soal ada action sudut, juga derajat, kemudian gambar. Di option ada pangkat, yang itu semua tidak bisa terbaca di Google Form. Nah, pada awalnya ketika menghadapi soal seperti ini, kami harus melakukan tahapan-tahapan untuk bisa kita pindah di Google Form. Yang pertama, untuk teks soal beserta gambar itu kita print screen untuk kita ubah ke JPEG tersendiri, ya. Nah, kita print screen, kita blok untuk teks soal beserta gambar, kemudian kita simpan di folder yang sudah kita siapkan. Kemudian untuk optionnya A, B, C, D harus kita print screen juga satu persatu untuk kita ubah ke format JPEG atau PNG. Option A, option B kita simpan juga. Demikian seterusnya sampai option C dan D. Sehingga untuk satu soal saja, kalau kasus seperti nomor 3 ini, kita harus melakukan print screen sebanyak 5 kali untuk mengubah format ke JPEG atau PNG. Yang pertama yaitu teks soal beserta gambar yang terkait. Yang kedua, optionnya adalah 4 kali kita melakukan print screen untuk mengubah format ke JPEG atau PNG. Jadi tidak praktis, ya. Sehingga satu soal saja 5 kali kita mengubah ke format gambar, dan nanti juga ketika insert di Google Form juga 5 kali. Nah, sedangkan matematika akan banyak kita jumpai soal-soal yang semacam ini. Nah, kalau kita membuat soal yang banyak, misalnya 40 soal untuk kelas 9, 40 soal untuk kelas 8, 40 soal untuk kelas 7. Kebetulan kita mengajarnya tidak hanya satu tingkat. Nah, tentu kita akan direpotkan oleh cara yang demikian itu. Terus terang, saya merasa tidak nyaman dengan cara yang merepotkan seperti ini. Maka saya berpikir saya harus mencari alternatif lain sebagai solusi. Akhirnya saya putuskan bahwa setiap soal tanpa membedakan ada gambar atau tidak, ada equation atau tidak, saya perlakukan sama, yaitu saya ubah ke dalam bentuk JPEG atau PNG. Nah, di sini akan saya contohkan bagaimana yang saya lakukan untuk setiap soal. Kita hapus dulu yang sudah kita simpan dalam bentuk picture tadi dari folder. Ya, ini kita hapus karena tidak kita butuhkan lagi cara seperti itu. Kita kembali ke soal. Nah, misalnya soal nomor 1, kita kembalikan ke normal seperti semula. Kita kembalikan option A, B, C, D-nya. Yang saya lakukan adalah saya seragamkan semua soal dari nomor 1 sampai nomor 40, bahwa setiap satu soal, saya anggap satu paket soal yang terdiri dari teks soal dan option, itu kita screenshot untuk kita jadikan dalam satu picture dalam format PNG atau JPEG. Nomor 1 demikian, nomor 2 demikian, sampai nomor 40 misalnya. Tanpa membedakan apakah dalam soal itu ada gambar atau tidak, ada equation atau tidak, semuanya kita print screen setiap satu soal lengkap dengan optionnya. Contoh,
soal nomor 1 misalnya, kita print screen, kita blok soal, option dan gambarnya jadi satu, kemudian kita atur dan kita simpan ke dalam folder yang sudah kita siapkan. Kalau masih kosong, otomatis dia akan tersimpan dalam screenshot 1. Kemudian soal nomor 2 juga kita print screen dari redaksi soal sampai optionnya, kita simpan dan otomatis dia akan tersimpan sebagai screenshot nomor 2. Soal nomor 3 juga demikian, kita print screen, kita simpan di folder yang sudah kita siapkan tadi. Nah, semua soal kita buat seperti ini sampai nomor 40. Sehingga kita tidak perlu membedakan ada equation atau tidak, ada gambar atau tidak. Supaya apa? Bekerjanya adalah seragam. Tidak berbeda-beda, satu soal dengan cara begini, satu soal dengan cara begitu, yang ada gambar atau equation kita perlakukan seperti ini, yang tidak ada seperti ini. Wah, repot itu, tidak praktis. Nah, orang matematika itu cirinya adalah ingin yang praktis-praktis begitu loh. Nah, setelah semua soal dari nomor 1 sampai 40 sudah tersimpan dalam bentuk format JPEG atau PNG, kita masuk ke Google Form, kita buka dulu Google Drive kita. Dan supaya soal-soal kita itu terkumpul, terorganisir dengan baik, sebaiknya dibuatkan folder di new sini. Kemudian kita klik folder, kita beri nama foldernya. Misal kita beri nama folder soal-soal UH. Kita tunggu sampai muncul. Ya, sudah muncul folder soal-soal UH, ulangan harian. Kita buka, masih kosong karena memang belum kita isi. Kemudian kita klik kanan, kita pilih untuk Google Form, kemudian kita klik untuk pilihan blank form. Ya, sudah muncul. Kita beri judul, misalnya UH 1 Matematika kelas 9, ulangan harian 1 Matematika kelas 9. Section ini kita beri nama section identitas siswa. Biar tidak banyak section, identitas siswa kita jadikan satu section dengan judul. Yang pertama, identitas siswa untuk nama, itu pakai short answer, yaitu jawaban pendek. Kemudian kita klik deskripsi. Untuk deskripsinya kita beri keterangan saja, tulis nama lengkap Anda. Kita klik wajib mengisi, itu kita aktifkan. Kita tambah untuk halaman yang kedua, yaitu untuk identitas nomor absen. Kita buat drop down. Apa saya memilih drop down? Karena pengalaman ketika saya beri kebebasan manual, misalnya nomor 9 ada yang menulis 09. Kemudian nomor 3 menulis 3, tidak pakai 0. Yang pakai 0 nanti ketika di sort di Excel dia tidak bisa urut sesuai dengan yang lain. Nah, sehingga kita seragamkan saja dengan menggunakan drop down, kemudian kita siapkan nomor absen sesuai dengan jumlah siswa dalam setiap kelas, misalnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai nomor absen terakhir. Kita buat deskripsinya, pilih nomor absen Anda.
biar anak nanti langsung klik tanda panah mencari nomor absennya. Ini juga kita aktifkan wajib mengisi ya. Kita tambahkan untuk halaman yang ketiga dengan klik tanda plus, yaitu identitas kelas. Kita buat drop down juga. Kita siapkan untuk kelas masing-masing. Kelas 9A, kelas 9B, kelas 9C, dan seterusnya. Jadi untuk section pertama identitas ada 3, nama, nomor absen, dan kelas. Wajib isi. Identitas cukup. Sekarang kita menambah section baru, yaitu section untuk naskah soal. Dengan klik tanda strip 2. Ya, ini section baru. Kita tulis naskah soal. Kemudian deskripsinya kita tulis pilih jawaban yang benar. Oke. Ini adalah judul untuk naskah soal. Kemudian kita buat halaman yang pertama adalah untuk teks soal nomor 1, katakanlah begitu. Kita sudah punya folder yang berisi soal-soal dalam format gambar atau JPEG atau PNG. Kita insert ya, browse, kita cari folder yang kita punya tadi ya, di kumpulan soal SMP. Foldernya adalah soal ulangan kesebangunan. Ini tadi kita contohkan 3 soal yang sudah kita screenshot. Kita insert soal pertama, kita klik ya, kita tunggu. Proses insert sedang berlangsung. Ya, sudah masuk soal pertama lengkap, redaksi soal, gambar, dan optionnya. Nah, di sini kalau anak akan klik pilihan jawaban di option A, B, C, D yang ada jawabannya itu, tentu tidak mungkin karena itu adalah formatnya format gambar. Maka harus kita fasilitasi, kita buatkan option bayangan yang tidak perlu kita tuliskan jawabannya, karena memang ini untuk mensiasati equation yang tidak bisa kita tulis. Ya, baik, kita ketik huruf A sebagai option yang pertama. Kemudian di sini muncul add all BCD, itu kita klik sehingga kita tidak perlu mengetik option B, C, dan D. Ya, demikian. Nanti anak supaya klik lingkaran di depan option sesuai dengan jawaban yang benar di dalam soal. Kita masuk ke nomor 2, kita tambah halaman dengan plus. Kita insert lagi soal nomor 2. Kita browse. Otomatis langsung masuk di folder yang sudah kita masuki pertama tadi. Proses insert berlangsung. Nah, soal nomor 2 sudah terinsert sempurna. Kita buatkan optionnya A. Kemudian langsung add all. Kemudian insert soal nomor 3. Browse.
otomatis masuk di folder tadi. Kita klik. Ya, kita tunggu. Ya. Oke. Soal, gambar, jawaban sudah terinsert sempurna karena memang dia jadi satu gambar. Kemudian kita buatkan option bayangan. Sekali lagi cukup kita ketik huruf A, kita tunggu. Nah, muncul add all, kita klik, dia akan otomatis A, B, C, D tanpa harus kita ketik. Nah, begitu seterusnya. Ya, katakan saja ini sudah lengkap 40 soal begitu. Berarti proses insert soal sudah selesai dan semuanya dari nomor 1 sampai nomor 40 caranya sama, tidak ada perbedaan karena memang kita desain dengan format yang sama. Berikutnya adalah kita akan membuat kunci jawaban. Kita setting dulu quiz, kemudian kita aktifkan untuk membuat quiz ini. Kemudian ini bisa kita hilangkan tanda checklist untuk kunci jawaban supaya anak nanti tidak tahu kunci jawabannya ketika dia sudah mengerjakan, karena biasanya kalau seperti itu kalau muncul kunci jawaban yang benar itu yang mana akan dibagikan pada teman-temannya dan dia akan akhirnya apa? Ya nggak valid lagi. Kemudian masuk ke general. Kita beri kesempatan hanya boleh login 1 kali. Oke, kita klik ya, 1 kali respon. Setelah itu kita save. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat kunci jawaban. Caranya kita klik halaman yang akan kita buat kunci jawaban. Klik untuk kunci jawabannya, kemudian kita beri poinnya berapa, skornya misalnya 10. Kemudian kita tetapkan misalkan jawabannya C. Nah, kita klik berwarna hijau centang itu, kemudian kita done. Artinya sudah terekam. Kalau belum kita done ya belum terekam. Kemudian soal nomor 2, kita klik halamannya, muncul answer key, kunci jawaban, kita klik, kita berikan skor 10 poin. Misalnya jawabannya adalah A, kita klik A, kemudian done. Soal nomor 3, kita lakukan hal yang sama, kita klik halamannya, kemudian klik answer key, kita berikan skor, kita tetapkan kunci jawabannya misalnya D, kita done. Nah, begitu seterusnya sampai soal terakhir. Cepat kan? Ya, prosesnya tidak jelimet, sehingga kalau soal kita sudah siap, fix, tinggal kita print screen satu persatu dalam format JPEG atau PNG, kita simpan dalam satu folder dari soal nomor 1 sampai nomor 40 misalnya, kemudian kita insert di Google Form satu persatu, akan sangat cepat dan efisien. Tapi ya memang kelemahannya optionnya tidak bisa teracak, hanya urutan soalnya yang bisa diacak oleh sistem karena optionnya berupa gambar yang mati. Ya, ini yang saya maksud, kami berbagi pengalaman tentang bagaimana kita bisa mempercepat tugas kita, memindah soal-soal dari Word ke Google Form yang tidak direpotkan oleh gambar atau equation, dan itu sering kita jumpai ketika kita membuat soal-soal dalam matematika. Dengan cara tadi, insya Allah semua bisa teratasi dengan lebih cepat dan efisien tentunya. Ini saya bermaksud membagikan kepada teman-teman yang mungkin belum tahu cara ini. Tapi bagi yang sudah tahu lebih dahulu, bahkan mungkin punya trik yang lebih canggih, lebih cepat, kami mohon maaf dan kami berharap bisa berbagi
dan kami bisa belajar dari apa yang saudara bagikan. Akhirnya sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Karena bagi kami sekecil apapun kebaikan yang bisa kita bagikan kepada orang lain, mudah-mudahan itu bisa menjadi investasi amal soleh. Dan saudara juga bisa mengambil kesempatan beramal soleh melalui video ini dengan cara membagikan kepada orang lain, karena bisa jadi sesuatu yang mungkin kita pandang sederhana, bahkan kita remehkan itu, dia adalah luar biasa dan sangat bermanfaat bagi orang lain, serta mendatangkan banyak kebaikan untuk diri kita dan untuk sesama. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain. Insya Allah akan menjadi amal soleh.